Ow, 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 ow. Petualangan jeep di alam bebas. Di suatu pagi yang cerah, sebuah mobil jeep berwarna hijau zaitun bernama Jago memanaskan mesinnya. Ia bukan jeep biasa. Jago suka bertualang dan menjelajah tempat-tempat yang belum pernah dijamah manusia. Pemiliknya, Pak Ardi, seorang petualang sejati, mengajaknya menuju hutan belantara di kaki Gunung Merapi. Perjalanan dimulai dari jalanan aspal mulus, namun tak lama Jago mulai merasakan tantangan sesungguhnya. Jalan tanah yang licin, batu-batu besar, dan tanjakan curam. Tapi Jago tak gentar. Dengan roda besarnya yang kuat dan suara mesinnya yang gagah, ia menaklukkan satu demi satu rintangan. Di tengah perjalanan, Jago dan Pak Ardi berhenti di sebuah sungai kecil. Airnya jernih dan dingin. Mereka beristirahat sejenak sambil menikmati suara alam burung berkicau, angin berdesir, dan gemericik air. Tapi petualangan belum usai. Tiba-tiba langit mendung, hujan deras mengguyur dan jalanan berubah jadi lumpur licin. Banyak mobil pasti akan menyerah. Tapi tidak Jago. Ia melaju pelan-pelan, memutar ban dengan cerdik, dan akhirnya berhasil melewati badai lumpur itu. Saat sore tiba, Jago dan Pak Ardi mencapai puncak bukit. Dari sana, tampak pemandangan alam yang luar biasa. Hutan hijau membentang luas, dan matahari perlahan tenggelam di balik pegunungan. Jago merasa bangga. Ia telah menaklukkan alam dengan keberanian dan kekuatan. Malam itu mereka berkemah di bawah langit berbintang. Jago diam di samping api unggun, merasa puas dan siap untuk petualangan berikutnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang mekanik muda bernama Raka. Ia memiliki sebuah mobil tua yang ia beri nama Si Petir. Meski usianya sudah puluhan tahun, Si Petir masih bertenaga, setia menemani Raka menjelajahi berbagai medan. Suatu hari, Raka mendengar kabar tentang sebuah jalan misterius di atas tebing curam yang konon menyimpan harta peninggalan masa lalu. Jalan itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan yang kuat dan pengemudi yang berani. Penuh rasa penasaran, Raka pun mempersiapkan Si Petir. Ia memasang ban baru, memperkuat rangka, dan membawa peralatan darurat. Saat fajar menyingsing, ia memulai perjalanan menuju tebing Lazuardi, sebuah jalur sempit di pinggir gunung yang menjulang ribuan meter di atas permukaan laut. Angin bertiup kencang, kabut turun perlahan. Jalan setapak itu hanya cukup untuk satu mobil dan berliku-liku. Diapit oleh dinding batu di satu sisi dan jurang menganga di sisi lain. Sekali salah belok, bisa berakhir di dasar lembah. Tiba-tiba, sebuah batu besar jatuh dan menghalangi jalan. Raka tak menyerah. Ia keluar dari mobil, menggunakan dongkrak dan tali baja untuk menarik batu itu ke sisi. Keringat berkucuran, tangan lecet, tapi matanya bersinar penuh tekad. Si Petir kembali melaju perlahan. Suspensinya bekerja keras menahan guncangan jalan bebatu. Di tengah perjalanan, rem mobil mulai bermasalah. Raka memarkir di tanah datar kecil, membuka kap mesin, dan mulai memperbaikinya di bawah cahaya bulan. Malam di tebing sangat sunyi, hanya suara serangga dan gemuruh angin. Tapi keteguhan hatinya tak gentar. Akhirnya, setelah 2 hari penuh tantangan, Raka dan Si Petir sampai di puncak tebing. Di sana mereka menemukan bekas bangunan tua yang tertutup lumut. Di dalamnya ada peti besi berisi peta kuno dan beberapa benda bersejarah. Bukti peradaban yang hilang. Namun lebih dari itu, Raka menyadari bahwa harta sejati bukanlah peti itu, tapi petualangan yang ia jalani bersama Si Petir. Rasa takut yang ia taklukkan, rintangan yang ia lewati, dan keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Sejak hari itu, Raka dikenal bukan hanya sebagai mekanik, tapi juga sebagai petualang legendaris yang pernah menaklukkan tebing paling curam dengan mobil tua penuh semangat. Di tengah hutan yang lebat, ada sebuah mobil tua bernama Off-Road. Meski bodinya sudah berkarat dan bannya sering kempes, Off-Road punya semangat petualang yang tinggi. Ia bukan mobil biasa, ia suka menjelajah alam bebas, menembus jalan tanah, menyeberangi sungai kecil, dan mendaki bukit terjal. Suatu hari, Off-Road memutuskan untuk meninggalkan kota dan mencari arti kebebasan sejati di alam.
Ia melintasi jalan berbatu, menyapa burung-burung yang terbang rendah, dan bahkan berpapasan dengan seekor rusa yang sedang minum di sungai. Malam tiba, dan Oprot berhenti di tepi danau. Ia memandangi langit penuh bintang, merasakan angin sejuk yang berhembus dari pepohonan. Meskipun sendiri, Oprot merasa damai. Disinilah ia merasa benar-benar hidup, jauh dari kebisingan mesin kota. Esok paginya, Oprot melanjutkan perjalanan, meninggalkan jejak ban di tanah basah dan kenangan manis di setiap tikungan. Ia tak tahu kemana tujuannya, tapi satu hal pasti ia bebas. Dan itulah yang membuat hatinya terus berdetak. Di lerang pegunungan Watu Angin, terdapat sebuah tebing tinggi yang menjulang seperti tembok, raksasa tebing 1000 langkah. Tak ada kendaraan yang pernah berhasil melewatinya. Licin, terjal, dan penuh bebatuan tajam. Penduduk setempat menyebutnya jalur mustahil. Namun, seorang pemuda bernama Rian, seorang penggemar off-road dan montir andalan di kotanya, tidak percaya pada kata mustahil. Ia punya mimpi membawa jeep rakitannya sendiri menaklukkan tebing itu. Selama berbulan-bulan, Rian merombak jeep tuanya, si Badak Hitam. Ia memasang mesin turbo ganda, memperkuat gardan, memasang ban cakar baja, dan sistem kemudi hidrolik dengan sensor gravitasi. Jeep itu bukan lagi kendaraan biasa, ia jeti monster kecil yang haus tantangan. Hari penaklukan pun tiba. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kaki tebing. Penduduk desa dan rekan-rekan off-roader berkumpul, menatap ke atas tebing sambil bergidik ngeri. Rian menatap ke arah atas, menggenggam setir, dan berkata pelan, "Ayo, Badak, saatnya kita buktikan." Ia menekan pedal gas. Si Badak meraung dan mulai merayap ke atas. Di bawah, orang-orang menahan napas. Setiap meter yang dilewati seperti pertarungan antara mesin, keberanian, dan alam liar. Roda tergelincir, batu-batu rontok, tapi jeep itu terus merangkak naik. Di beberapa titik, Rian bahkan harus menggunakan winch otomatis dan sensor daya tarik untuk menjaga kestabilan. Setelah 2 jam penuh adrenalin, Badak Hitam muncul di puncak, disambut matahari sore yang menembus kabut. Sorakan meledak dari bawah. Rian turun dari jeepnya, tangannya kotor, wajahnya penuh debu dan senyum puas. Sejak saat itu, jeepnya dijuluki si Badak penakluk tebing tinggi, dan namanya melegenda di dunia off-road. Bukan karena jeepnya sempurna, tapi karena nyalinya yang melampaui batas, dan keyakinannya bahwa setiap tebing tinggi pasti punya celah untuk ditaklukkan asal kita cukup nekat untuk mencoba.